Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Surya Rahmat Hermansyah, NPM 220010520048. Saya di sini akan menerangkan tentang sholat secara baik dan sah. Pengertian yang pertama yakni pengertian sholat, dari bahasa Arab atau yakni as-sholah. Sholat menurut bahasa atau etimologi berarti doa, dan secara etimologi istilah para ahli fikih mengartikan secara lahir dan hakiki. Secara lahiriah, sholat berarti beberapa ucapan dan perbuatan dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarah yang telah ditentukan. Adapun secara hakikinya ialah berhadapan hati jiwa kepada Allah secara yang mendatangkan takut kepadanya, serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebersamaannya, atau mendhahirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan atau kedua-duanya. Sebagaimana perintahnya dalam surat Al-Ankabut ayat 45, artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sejarah perintah sholat, yakni Isra Mi'raj merupakan salah satu perintah dipandang begitu bagi umat Islam. Hal tersebut seperti dibahas oleh Ridwan Abaqari dalam buku diterbitkan oleh Mizan Publik berjudul 99 Kisah Menakjubkan dalam Al-Quran, yang menyebutkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa di mana Allah SWT memberikan perintah langsung pada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Lalu untuk syarat dan rukun sholat, yakni sholat disebut sebagai tiang agama ini wajib ditegakkan bagi seluruh umat Islam. Sholat yang menjadi ibadah harian dan setidaknya diamalkan banyak 5 kali dalam sehari ini menjadi hal yang perlu diperhatikan, mulai dari hal-hal yang harus dikerjakan, syarat-syarat mengerjakan sholat, hingga hal-hal yang membatalkan sholat. Selain itu, sholat juga merupakan amalan yang pertama dihisab atau dihitung di hari akhir nanti. Tentunya kita tidak mau sholat kita amalkan sia-sia begitu saja, maka dari itu kita perlu mengetahui syarat dan rukun sholat agar sholat yang kita kerjakan dapat diterima dan dapat dihukumi menjadi sholat yang sah. Lalu syarat-syarat sah sholat, yakni yang pertama beragama Islam, yang kedua sudah balik, yang ketiga berakal, yang keempat suci dari hadas dan najis, yang kelima menghadap kiblat, yang keenam mengetahui masuk waktunya sholat, yang ketujuh mengerti syarat rukun dan sunnah sholat. Lalu ini selanjutnya yakni rukun-rukun sholat. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga memasang niat bersamaan dengan takbiratul ihram, yang keempat berdiri bagi yang mampu. Hal ini berdasarkan hadis Al-Bukhari, artinya sholatlah dengan cara berdiri. Bila tidak mampu maka boleh duduk. Bila tidak mampu juga boleh sambil tidur miring. Ada tambah dalam riwayat An-Nas'i, jika masih tidak mampu boleh dengan terlentang. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Yang kelima, membaca surah Al-Fatihah berdasarkan pada hadis al-salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Salat tak akan sah bagi yang tidak membaca surah Al-Fatihah.
Bila tidak mampu, boleh membaca ayat lain yang diketahuinya. Jika masih tak mampu, boleh berzikir atau membaca doa-doa. Dan pilihan terakhir kalau tetap tak mampu adalah berdiam sekedar waktu membaca surah Al-Fatihah. Yang keenam ruku, yang ketujuh lalu i'tidal, yang kedelapan sujud, yang kesembilan duduk di antara dua sujud, lalu yang kesepuluh tumakninah dalam 4 rukun sebelum ruku, i'tidal, sujud, dan tasyahud, dan duduk di antara dua sujud. Yang ke-11 tasyahud akhir. Yang ke-12 membaca sholawat Nabi setelah tasyahud akhir. Yang ke-13 melafalkan salam. Yang ke-14 duduk untuk membaca tasyahud akhir, sholawat Nabi, dan salam. Yang ke-15 tertib dalam melakukan semua rukun di atas. Lalu perkara yang membatalkan sholat, yakni berhadas kecil maupun besar. Hadas kecil misalnya batal wudhu, sedangkan hadas besar misalnya haid, nifas, dan junub. Yang ke-12 terbukanya aurat dengan sengaja melakukan gerakan di luar sholat dengan sengaja dan terus meneruskan lebih 3 kali. Keempat, berbicara dengan sengaja baik berhubungan sebaiknya sholat maupun tidak, misalnya mengucapkan kata aduh, duh, wow, he, dan sebagainya. Ke-15 mengubah niat sholat. Ke-6 membelakangi kiblat. Yang ke-7 minum dengan sengaja baik sedikit maupun banyak. Ke-8 makan dengan sengaja. Ke-9 berdahak tanpa sebab. Yang ke-10 murtad. Ya, dan ini dari saya sekian. Assalamualaikum. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.